Shalom mahita saluhuna. Shalom. Apalagi mamata matnagi yang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Puji Tuhan ta marhite eke nomor 2 ayat 1. Marhite-hite Tuhan di debata ama. Doa Tuhan di anak Tuhan Yesus Kristus. Doa Tuhan itu di perbadian atau mempalagi doa noon. Amin. Saya tanihon masyarakat ali Jehovah menuju jua di dobrohanku homando lului hamu mabuhingku atau bohima namun lului hami ali Jehovah saya unang mata punihon bohim pada dukunau Jehovah rupanodam ya dohon hatuauku tumida isi ma'au madiar Jehovah dukartano batuan ni ngoluku tumida isi ma'au biahanon haleluya. Usai hormat dinna badai turut hapistar nasian hoi tusal gut kuriam asalam rana jalalam hot atam nabadai ditonga tongani ami lehong hiras niroan namusong macamita mengatam asalam kita jalalam ganda kuriam nabadai patotong mangkutuhan nami manguluiho sahro di ujung di bagasan haporsel nature marhinte-hinte anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ta puji Tuhan ta marhinte nomor 242 ayat 1. Shalom.
baheni saisi sama sudi dosa nami dangado nawala sang kami kuni asini roham hati goran na pinatu pani anak do na mga sang kami kujulong di baheni pasonang jala aku di mahami akan hinokot ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Puji Tuhan kita bagi PET nomor 377 ayat 1. Nang kerana sama adik hasuba gabi sama hapas beruseng hasanga pun mari batana dibijang. Amin. Tak puji Tuhan nak mari PET nomor 700 ayat 2. Pamungkas tiap ayat itu sahat di ayat 1-4. Saya tanihon maswaraku ali jahuba moduju juwau asima rohani dakau jala anusiau inna wahyu tuduhi unang tuntabuhin para dukunau unang tuntulak na kosong bagasan rimastu madwahong pangumbiku unang tumapunot ko na jala unang talikot au alin debatani hadloko saya kuda mantuhau au dalammu alin jahuba jala tu au dalam hati orang anak akka alokun sudut hinadingan jahuba utama angguduano parang nalong majahuba pagomos jala katu buroham
Jalan perhanaan Jehovah, ido yang usahatna. Martua maafkan atau mangihon akan dibata, jalan naukeoksa. Amin. Kaparade, Jutas nomor 230 ayat 7. Puji Tuhan tak mari DRD nomor 707 ayat 1. Bisa mengiring-iring untuk Tuhan menang buat menaikkan samsara oleh Tuhan iman lawan Tuhan menuju pasapun buat mendapat Tuhan beristikop Tuhan menang meniluhan untuk berubah Tuhan asa homa namanya di menang asani Tuhan jong ho jong menang asani Tuhan boy kulit pemujunan tugasan buat mendapat Tuhan beristikop Tuhan meniluhan untuk berubah akan
Sinamasa tong-tongan itu berjubel Tuhan. Parwinoto sa Tuhan ali Tuhan. Sinamasa ka penyakit virus corona ali Tuhan di Portibio. Terlebih Tuhan di negara Indonesia. Terlebih Tuhan di buat sekolah di Tuhan. Alin Tuhan kami Tuhan kita berbangun. Oh malah Tuhan aku belum sempurna. Saya kira Tuhan. Belum rumah Tuhan. Asal dia. Bu hari rap memuji untuk pasang orang orang dia Tuhan. Juga seromong area ini dari Tuhan. Tumpe masa kali Tuhan. Penyakit virus corona masa di Tuhan. Karena masuk Tuhan namun juga masaku di bagasan bangun kami di dalam hari Tuhan. Hanya tertolak Tuhan mengibu di setiap bulan Tuhan. Betul-betul dinam Tuhan. Karena ini Tuhan berada bersempurna angka pasai Indonesia tontonan Tuhan. Jadi Tuhan batang orang sudah berbincang. Nanti Tuhan untuk bangun Tuhan. Ruas diuriam. Sana men satu yang mengulang oleh Tuhan. Nanti Tuhan contoh bangun. Mari Tuhan nama masuk-masuk yang pernah lihat tutup Tuhan nanti sekarang bisa mengalami Tuhan sehingga tutup Tuhan yang menami perlas kirowa nasida di dalam Tuhan hujah masuk karena maka area yang menyukai Tuhan selalu Tuhan rencananya menami Tuhan pasal tangan Tuhan karena di dia Tuhan nasida mengulang karena di dia nasida Tuhan masuk sekolah pasal tangan Tuhan bangun masuk Tuhan nama nasida pada orang peramaran masa itu bisa teman-teman di Tuhan. Sungsunihan Tuhan selalu angkara dua-dua. Mengiluan untuk berbangun Tuhan. Mendidik Tuhan mengulang dalam waktu Tuhan. Bahwa di Tuhan untuk mengamalkan Tuhan. Pada orang peramaran masa itu bisa teman-teman bisa di Tuhan. Pas-pas Tuhan dan juga kita menami di Tuhan. Asalnya Tuhan akan menami. Inilah menguti. Kapan berbuat yang akan melakukan sambung yang itu selesai dari Tuhan. Tolong mengiluhan untuk berupang oleh Tuhan. Yang akan berhubungan Tuhan. Nangkal buku. Karena lebar oleh Tuhan. Bahwa mau pesertani. Sama tentu Tuhan nama-nama nasir. Bahwa ada Tuhan nama diurut kalahkan nasir Tuhan. Nama alih untuk menegakkan di nasir Tuhan. Dan menunggu marah-marah nasir tujuan dari Tuhan. Alih Tuhan yang pertama bahwa sudah berbincang. Mengilu kami untuk berubah oleh Tuhan di negara kami. Mengilu kami asal untuk Tuhan mengalir otak kebijaksanaan. Maka pemimpin kami. Asal dia Tuhan boleh nasida pemimpin negara kami. Megasan tanggung jawab saya kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pada di seorang kami. Nalau menuju pasal kurang menabadi Tuhan. Seluruh Tuhan mesti diam pasal tangan Tuhan. Orang-orang oleh Tuhan mesti diam dari berasa pasal itu kepada Tuhan. Karena di dia bila sida ibadah sedang di rumah sakit kepada Tuhan. Bagi Tuhan itu asal untuk Tuhan menurut percaya sama mata nasi dari Tuhan. Sambil Tuhan Tuhan melihat termain nasi dari orang menurut pesakit orang menurut dari Tuhan. Dari Tuhan dibatama Tuhan untuk berubah. Tujuan yang boleh ambil Tuhan untuk keluarga pasatan itu. Asal untuk Tuhan masuk dan orang Tuhan berubah yang baik. Dan orang untuk Tuhan kebijaksanaan yang baik. Dengan menurut kebenaran. Dalam majuna tu area ini Tuhan. Dapat disidalah para kami. Sungsuni lantar bermahal sunami. Namun juga pasal pokok menabadi Tuhan. Biar jodoh nabi Tuhan karuna pada sana Tuhan. Kalau sesa salam harus sebagai sunami. Astamahan Tuhan bagi yang pas masuni. Mari dirang Tuhan Yesus Kristus menami. Jalan Tuhan kami yang menurut kami. Amin. Puji Tuhan kita menghidupkan nomor 772 ayat 2. Hallelujah.
Dami ni debata na sumurong siyan sa lubot na rohan. Di mana mangaramot hati-hati dokot pikiran mo namin. Di bagasan Kristus Jesus Tuhan tayo. Amin. At ang debata di persaurata apala ditikyon iman Minggu Eksaudi atau surat di Matius 20 mamuka sian ayat 20 sahatro di ayat 24. Matius 20 mamuka sian ayat 20 sahatro di ayat 24. Teman-teman di dalam misi sampai dulu rumah di bagasan harta galuh. Dua halak nama pitung. Jadi laluar sian Jeriko torok mahalak mengikut konibana. Dalam hudul-hudul madua halak nama pitung di pinggol ni dalani. Jadi dung di BG mamolus Yesus jojo manasidanin nama asima roham dihami anak misi Daud. Alai dibincang akan atoropi manasida asasitnya. Alai lam gogoma nasida majokon. Asima roham dihami Tuhan anak misi Daud. Jadi mengulung ma Yesus dipakbulingi manasida. Aha dipanggil rohamuna si bahino Tuhanmu dungi di dong nasida ma naik ma mukap mata nami Tuhan kebe asima rohani Yesus di jama ma mata dasida jadi Victor marmida ma jadi dibutuh nasida ma ibana ido anggo sahat ni tumpuk tak amanami nahina rolongan di bagasan Kristus Yesus. Ada pepatah Indonesia mengatakan bahwa di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Sekilas ungkapan ini terdengar pas dan benar, tapi ada hal yang perlu untuk kita koreksi sejenak, bahwa sebenarnya kemauan tidaklah cukup untuk menemukan jalan tersebut. Bahwa kemauan saja tidaklah cukup untuk menemukan jalan tersebut. Diperlukan usaha, diperlukan juga iman yang teguh agar kita sampai ke sana. Dan cukup holang kemauan ala ikon ditopang dohot usaha dan juga iman. Ketika ada kemauan tetapi kita tidak berusaha untuk mewujudkan kemauan tersebut, itu sudah sama saja bohong. Ketika juga ada usaha, ada kemauan, tetapi kita tidak beriman dan tidak meyakini bahwa kita mampu untuk melakukan itu juga bohong. Dan sama halnya ketika kita juga beriman, tetapi tidak berusaha dan juga tidak ada kemauan, itu juga sama saja tidak berguna. Alam ini memang ikon saihon, harus satu paket antara kemauan, usaha dan juga iman. Itu harus menjadi satu jalan ketika kita hendak mencapai sesuatu, ketika kita mau mendapatkan sesuatu. Tanpa ketiga hal ini, mustahil kita akan mencapai sesuatu dan mustahil kita sampai kepada jalan yang akan kita tunggu. Sebesar apapun kemauan kita, kalau tanpa usaha, tanpa iman, itu tidak akan berhasil. Untuk itu, ketika mau mencapai sesuatu, ketika mau sampai kepada jalan yang akan kita tuju, harus ada yang tiga hal ini, yaitu kemauan, usaha, dan juga iman. Kenapa saya singgung seperti itu? Ketiga hal inilah yang ada dalam diri kedua orang buta tersebut. Kedua orang buta tersebut memiliki paket komplit di dalam hidupnya untuk mencapai apa yang akan diinginkan olehnya, yaitu kemauan, usaha, dan iman. Dan ketiga hal inilah yang mengantar mereka sampai kepada tujuan yang mereka harapkan dan mereka impikan selama ini. Mereka juga mau ingin sembuh, dan kemauan itu diaplikasikan dengan berusaha untuk mendapatkan kesembuhan tersebut. Dan kesembuhan tersebut mereka yakini mereka dapat dari Tuhan. Mari kita lihat, walaupun mereka keterbatasan fisik dengan mata yang buta, walaupun banyak tantangan yang dia rintangan dan rintangan yang mereka hadapi, bahkan ada orang yang menegur mereka karena berteriak
semuanya itu, tantangan itu, keterbatasan fisik tersebut mereka kesampingkan untuk mencapai itu tujuan yang mereka capai, yaitu sembuh dari penyakit mereka. Dan ini yang dilihat Tuhan, kemauan mereka, usaha mereka yang luar biasa, terlebih iman mereka kepada Yesus. Ini yang dilihat Tuhan, dan Tuhan menghargai tersebut. Lalu Tuhan sejenak beristirahat dan mendengarkan apa yang hendak mereka minta dari Tuhan. Dan mari kita lihat apa yang terjadi. Kemauan, usaha, dan iman yang ada dalam diri kedua orang buta tersebut membuat mereka menerima jawaban yang mereka tunggu selama ini. Maka mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Artinya Bapak Ibu, di dalam Tuhan tidak ada usaha yang sia-sia. Yakini, percayai, dan lakukan. Di dalam Tuhan tidak ada usaha yang sia-sia. Ketika kita meminta, maka kita akan menerima. Ketika kita mencari, maka kita akan mendapat. Dan ketika kita mengetok, Tuhan berjanji pintu akan dibukakan bagi kita. Itu tertulis dalam Matius 7 ayat 7-8. Ini janji Tuhan. Ketika Tuhan berjanji, Dia akan menepati. Ini yang harus kita pegang. Ini yang harus kita hidupi. Karena Tuhan menjanjikan itu kepada orang-orang percaya. Intinya, di dalam mendapatkan sesuatu, kita butuh B3, berusaha, bertekun, beriman. Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang bisa kita ambil dari nats khotbah kita pada saat ini? Ada 3 hal, dan saya akan singkat. Yang pertama, percayalah dengan apa yang kita minta, dan percayalah kepada siapa kita meminta. Satu hal yang perlu dalam kehidupan ini, terlebih di dalam meminta, yaitu keyakinan dan kepercayaan. Kata kunci utama di dalam meminta kepada Tuhan adalah yakin dan percaya. Tanpa itu, maka sia-sialah semua apa yang kita minta. Sebaik apapun kata-kata yang kita rangkai di dalam doa ketika meminta kepada Tuhan, tetapi ketika kita tidak meyakini doa yang kita sampaikan, dan ketika kita tidak meyakini Tuhan sebagai tujuan dari doa kita tersebut, saya pastikan permintaan kita adalah permintaan yang sia-sia dan juga permintaan yang gagal. Jangan pernah ragu ketika meminta sesuatu kepada Tuhan. Aku dan sumuni ideo pun nomor tamian. Ada dan porsi yang tanya. Kaya nasa sumuni sa harap pagitan lao mangarahon ang kalungan na berkalayo manangyan ko sa luas rumah sakit. Tutung ako ma. Jadi nalawin na sida martangian. Ceritanya berdua dengan penuh luar biasa, bahasa terangkai yang sangat luar biasa kan ini. Meminta kesembuhan kepada Tuhan. Alidukoni setelah selesai berdoa lalu pamit-pamitan, belum sampai keluar dari rumah sakit, sebenarnya mengatakan, mati nama mata ini. Artinya apa? Dia mendoakan supaya sembuh, tetapi dia tidak yakin dengan apa yang dia doakan. Seketika dia mengatakan, mati nama terpindah ini. Artinya di sini, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika kita mau meminta, yakini apa yang kau minta, dan yakini bahwa itu akan kau terima dari Tuhan, dan yakini juga bahwa Tuhan mampu memberikan itu di dalam hidupmu. Itu kata kunci yang utama ketika kita mau meminta sesuatu dari Tuhan. Mari meneladani kedua orang buta ini di dalam nats khotbah kita. Ketika mereka meminta kepada Yesus, mereka yakin penuh bahwa Yesus mampu untuk memenuhi permintaannya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka yakin dengan apa yang mereka minta. Mereka yakin penuh bahwa Tuhan mampu untuk mencelikkan mata mereka. Makanya mereka berteriak-teriak walaupun banyak tantangan, walaupun banyak yang menegur. Dengan keyakinan yang penuh, mereka tetap yakin dan percaya Tuhan akan menyembuhkan. Dan yang terjadi apa? Kesembuhan nyata kepada mereka. Yang kedua, mintalah apa yang kau butuhkan. Ini persoalan yang utama di dalam berdoa. Terkadang kita sulit memahami
sering di dalam doa kita meminta apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Satu hal yang saya tekankan Bapak Ibu, ketika kamu meminta apa yang kau butuhkan, maka Tuhan akan memberikan di dalam hidup. Tetapi ketika kamu meminta apa yang kau inginkan, terkadang susah untuk mengabulkan itu. Karena apa? Banyak keinginan manusia. Ingin kaya lah, ingin seperti inilah, ingin seperti itulah, ingin seperti inilah. Tetapi ketika kita meminta apa yang kita butuhkan, saat itu juga Tuhan hadir di sana dan mengaminkan apa yang kamu minta. Untuk itu saya mau menekankan, mintalah apa yang kau butuhkan, jangan minta apa yang kau inginkan. Dan terkadang ketika ada kesempatan untuk meminta, justru sering kita lupa akan tujuan awal mengapa kita meminta. Kesalahan besar yang seperti ini yang sering terjadi dalam kehidupan manusia, karena dikuasai oleh keinginan-keinginan sehingga lupa untuk meminta kebutuhannya. Dan paling ironisnya, ketika keinginannya tidak dikabulkan oleh Tuhan, justru dia tidak mengintrospeksi dirinya, mengoreksi diri, justru menyalahkan Tuhan. Lalu saya katakan, Tuhan tidak melayani keinginan-keinginan, yang Tuhan layani adalah kebutuhan. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kembali ke naskah. Mari juga belajar dari kedua orang buta di dalam naskah kita, di dalam meminta, konsisten di dalam permintaan. Ia konsisten untuk selalu meminta apa yang dia butuhkan. Walaupun Tuhan menawarkan apa yang akan saya perbuat kepadamu, ayat 32 jelas dikatakan di sana. Mintalah apa yang akan saya perbuat kepadamu. Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk meminta selain kesembuhan. Tetapi apa yang terjadi? Kedua orang buta tersebut konsisten meminta kesembuhan supaya dapat melihat. Kesempatan itu mereka pakai sebaik mungkin. Sebenarnya mereka bisa meminta kekayaan kepada Tuhan. Sebenarnya juga mereka bisa meminta hal-hal yang lain dari Tuhan. Tetapi seperti yang saya katakan, mereka meminta apa yang dia butuhkan, yaitu kesembuhan untuk melihat. Karena Tuhan mendengarkan permintaan mereka sesuai dengan kebutuhan. Tuhan memberikan. Terakhir yang akan disampaikan oleh firman kita adalah, bersyukurlah karena Tuhan masih mendengarkan seruan dan permohonan kita. Ini yang harus kita syukuri. Dan ini menjadi tema minggu kita. Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Ini yang harus kita syukuri di dalam kehidupan. Kita harus mengetahui, tidak menjawab belum tentu tidak mendengar. Tidak menjawab belum tentu menolak. Terkadang ada hal-hal tertentu yang tidak perlu jawaban. Namun walaupun tidak dijawab, bukan berarti tidak diperhatikan. Sering saya buat contoh ketika saya meminta sesuatu kepada orang tua saya. Entah membeli sepatu waktu sekolah, dia hanya diam saja. Tetapi bukan berarti dia tidak memperhatikan apa yang saya minta. Karena selepas itu, satu minggu berikutnya, dia datang dan berkata kepada saya, "Beta lapor, tatuhor masih bakumi, ada namurang itu." Luar biasa. Makanya saya katakan bahwa ketika tidak menjawab, belum tentu tidak mendengar, dan tidak menjawab belum tentu menolak. Tetapi walaupun tidak dijawab, pasti diperhatikan. Demikian Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Mari lihat juga khotbah ini. Yesus tidak langsung serta-merta menjawab seruan dari kedua orang buta tersebut. Namun bukan berarti Yesus tidak mendengar, dan bukan berarti Yesus tidak memperhatikan, karena setelah itu, setelah orang buta ditegur, Tuhan mendengarkan seruan mereka dengan lantang. Lalu Tuhan berhenti sejenak dan memberikan apa yang mereka butuhkan. Untuk itu saya mau mengatakan bahwa bisa jadi diamnya Tuhan adalah waktu jeda yang diberikan Tuhan kepada kita sebelum Dia memberikan jawaban. Terus yang berikut, diamnya Tuhan mau hendak melihat sejauh mana kita meminta kepada Tuhan.
sejauh mana keseriusan kita meminta dan kesungguhan kita meminta kepada Tuhan. Alami yang Tuhan, jangan negatif thinking dulu kepada Tuhan. Tunggu apa yang akan dilakukan oleh Tuhan. Jangan-jangan kita tidak sungguh-sungguh untuk meminta. Maka Tuhan perlu melihat sampai ke hati dan dasar kehidupan kita. Apakah benar-benar kita meminta dengan tulus. Oleh karena itu, sekali lagi saya tekankan, syukurilah jika saat ini Tuhan belum menjawab seruan dan permohonan kita. Tetapi yang pasti Tuhan telah mendengarkan kita. Dan ketika Tuhan mendengarkan apa yang menjadi permohonan kita, saat itu juga terbuka pintu dan kesempatan bagi kita menerima jawaban di lain hari. Alami yang harus kita persoalkan apa? Jangan sampai Tuhan tidak mendengarkan permohonan. Itu yang menjadi persoalan. Sepanjang masih Tuhan mendengarkan, masih ada kesempatan bagi kita untuk menerima jawaban kepada Tuhan. Dan terakhir, sebagai topik Minggu Eksaudi pada saat ini yang dikatakan bahwa Tuhan senantiasa mendengarkan permohonan orang percaya. Demikianlah kiranya kita orang-orang percaya untuk senantiasa berseru kepada Dia, meminta pertolongan. Karena apa? Tuhan pasti mendengarkan. Bersukacitalah untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Saat itu juga Tuhan akan mendengarkan permohonan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga atas setiap kebaikan kemurahan yang boleh kami terima hingga pada saat ini, sehingga kami mampu untuk bersekutu pada hari saat ini, memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah kami. Jika kami tidak bisa bersama-sama dengan jemaat Tuhan memuji Engkau di Bait Kudus-Mu ini, dan kami yakin dan percaya para jemaat-Mu juga pada saat ini sedang bersekutu Tuhan, memuliakan Engkau di tempat mereka masing-masing. Biarlah nyanyian-nyanyian kami, pujian kami menjadi persembahan yang harum bagi Tuhan, dan kiranya persembahan kami menjadi persembahan yang berkenan, yang mendatangkan kebaikan dan berkat yang daripada Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa kehadapan-Mu, dan kiranya Tuhan turun campur tangan di dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan turun campur tangan di dalam persoalan yang dihadapi oleh dunia ini, secara khusus negara kami Indonesia ini, di mana beberapa bulan ke depan terjadi virus corona yang membuat kami semuanya ketakutan yang Tuhan. Dan hal itu berdampak kepada pelayanan kami, berdampak juga ke dalam kegiatan-kegiatan kami sehari-hari ya Tuhan. Untuk itu kami memohon kepada dengan belas kasihan kiranya Engkau bekerja Tuhan untuk senantiasa mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Kiranya virus ini dapat berlalu dari kehidupan kami, sehingga kehidupan kami kembali normal untuk menjalani segala sesuatunya di dalam kehidupan kami Tuhan. Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat setiap jemaat-Mu, agar Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan melalui pekerjaan tangan kami masing-masing. Tuhan yang berkehendak, biarlah segala sesuatunya Tuhan memberikannya dalam hidup kami, agar kami bisa bersukacita Tuhan menjalani hari-hari hidup kami walaupun di masa-masa pandemi Corona ini. Karena kami yakin dan percaya tangan Tuhan sangat panjang untuk mencukupkan segala sesuatunya di dalam kehidupan hidup kami. Berkati segala sesuatu pekerjaan tangan kami Tuhan yang Tuhan berkehendaki. Biarlah melalui itu Tuhan memberikan segala sesuatunya di dalam hidup kami, agar bisa menjalani hidup kami sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Allah Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang pada saat ini terbaring lemah oleh karena sakit penyakit. Biarlah tangan Tuhan untuk menjamah mereka dan mencabut segala sakit penyakit dari tubuh mereka, memberikan kesembuhan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan juga senantiasa menguatkan mereka, dan kiranya mereka bisa sembuh oleh karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Allah Bapa di surga, kami berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin kami, biar Tuhan memberikan hikmat dan kebijaksanaan untuk senantiasa membimbing dan memimpin kami
terlebih Tuhan menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang terjadi di negara kami. Biarlah senantiasa melalui bimbingan dari Tuhan, mereka senantiasa memberikan kedamaian dan kenyamanan di tengah-tengah kehidupan kami di negara di Indonesia ini. Allah Bapa di surga, kami orang berdosa, hapuskan segala dosa kami, supaya kami layak di hadapan dalam Kristus Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa kepada-Mu. Amin. Terpuji di mata Marhite Eberta nomor 750 ayat 1. Tatangnya koma pilihan. Lalu di Batam mana bina di mana juga. Pada hari-hari ini sebut sudah boleh mendengar dokot nasal dibahas nama Yesus. Pasal time masih nanti lewat itu kami pilih nami itu kau. Sejauh mereka biarpun nama Yesus di dalam. Pas-pas menjelang Ramadan satu kasih kami pilih non patipul pun ada jauh di teman-teman itu diam dokot di video. Bukan yang kami nanti tidak tahu. Salam kata kami godam mesile oleh kami Tuhan. Salam dikir kami matuk mulia itu komar kita Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Leon Tuhan bisa dari orang duluan siapa? Saya sampai dosa kami somon pada sana kami di dosa di dongan nomor dosa Tuhan. Karena kami tunggu Tuhan ujunan. Balua mahami siang. Pasu-pasu jalan di ramon Tuhan di Batam. Disotakon Tuhan di Batam bobina tuho jalan asima rohana di dalam. Hidupakon Tuhan di Batam bobina tuho jalan di pasor madamena tutodin. Amin.